Ya, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, pemirsa, kita langsung bergabung dengan rekan Anggita Wulandewi serta juru kamera Sartika Harahap dari Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya, Anggita, bisa Anda jelaskan seperti apa kondisi terkini di sana pasca penerapan sanksi bagi para pedagang yang nekat berjualan? Ya Rolando, memang sepekan ini Tanah Abang kembali ramai dengan aktivitas jual beli setelah hampir 2 bulan lamanya Pasar Tanah Abang ini sepi menyusul dengan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun meski pemerintah melarang warga untuk mematuhi PSBB, yaitu dengan tidak beraktivitas di luar rumah kecuali untuk kebutuhan mendesak, dan juga melarang warga untuk berjualan kecuali barang yang dibolehkan untuk dijual seperti sembako dan juga kebutuhan sehari-hari. Ini Tanah Abang kembali ramai dengan para pembeli dan juga pedagang yang sebagian besar memang datang ke sini untuk mencari kebutuhan untuk persiapan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dan sayangnya saat ini saya melihat meskipun di sini memang kondisinya sudah tidak seramai beberapa hari yang lalu, namun masih saja ada warga beberapa yang saya melihat tidak menggunakan masker saat datang ke sini dan juga datang dengan berkerumun lebih dari 5 orang, dan bahkan juga banyak warga yang datang ke sini dengan membawa anak kecil. Di sisi lain, para petugas Satpol PP memang sejak hari ini telah mengetatkan razia mereka guna untuk menghindari para pedagang yang bisa curi-curi untuk kembali berjualan kembali ketika para petugas Satpol PP meninggalkan lokasi Pasar Tanah Abang. Di sini para petugas Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan DKI Jakarta terus bersiaga dan terus melakukan penyisiran di kawasan Tanah Abang, dan terutama yang sangat dijaga ketat adalah fokusnya di kawasan Pasar Tanah Abang di Blok F dan juga Blok G, tempat saat ini saya berdiri, karena memang sejak sepekan ini yang paling ramai aktivitas jual belinya dan juga pelanggaran PSBB-nya terjadi di Blok F dan juga Blok G. Pengamatan saya juga protokol kesehatan ini tidak dipatuhi sepenuhnya. Seperti tadi yang saya katakan, masih ada saja yang tidak mengenakan masker. Lalu warga pembeli yang datang ke sini datang dengan berkerumun, yaitu lebih dari 5 orang. Padahal menurut peraturan gubernur sendiri tentang pembatasan sosial berskala besar, masyarakat dilarang beraktivitas di luar rumah kecuali untuk aktivitas yang mendesak, dan dilarang berkerumun lebih dari 5 orang, dan wajib mengenakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah. Rolando. Ya, jadi Anggita, dari pantauan Anda memang saat ini para petugas semakin berjaga-jaga di sana untuk memberikan sanksi ketat bagi para pelanggar, khususnya bagi para pedagang dan juga pembeli di sana yang melanggar aturan PSBB. Mungkin Anda bisa lebih jelaskan lebih detail terkait hal ini, Anggita. Ya, memang terkait dengan penindakan para pedagang maupun juga pembeli yang nakal dan melanggar peraturan dari PSBB di kawasan Pasar Tanah Abang ini, diterapkan sanksi baik itu berupa teguran, kemudian sanksi tertulis, dan bahkan juga penyegelan dan pencabutan izin berjualan. Dan meskipun razia demi razia dilakukan oleh petugas Satpol PP, namun tidak lantas membuat para pembeli dan juga pedagang ini benar-benar kapok. Di mana siasat pedagang untuk menghindari razia dari petugas adalah melakukan buka tutup lapak, yaitu tutup lapak ketika para petugas Satpol PP meninggalkan pasar, maksud kami ketika para petugas Satpol PP datang melakukan penyisiran, dan lantas membuka kembali lapak ketika para petugas Satpol PP sudah meninggalkan kawasan pasar. Ini juga disebut sebagai kucing-kucingan antara para pedagang dan juga petugas Satpol PP. Sementara itu, untuk mengatasi siasat buka tutup oleh pedagang ini, para petugas Satpol PP sudah melakukan pengawalan yang lebih ketat lagi, di mana mereka di sini terus memantau dan juga mengawasi selama 12 jam, yaitu di lokasi-lokasi tertentu yang juga rawan terjadi kerumunan, yaitu di Blok G dan juga Blok F tempat saya saat ini. Kemudian juga kawasan pasar ini terus dilakukan penyisiran secara acak selama 12 jam tersebut, sehingga jika nantinya terpantau ada aktivitas jual beli yang kembali ramai, ini bisa segera langsung ditertibkan. Untuk lebih jelasnya, kita dengarkan wawancara kami tadi bersama dengan Agus Irwanto selaku Kabid Penegakan dan Penindakan Satpol PP DKI Jakarta. Dan yang kita lakukan ada segel ya untuk para kios, juga ada pemberian sanksi denda pada kios-kios yang memang
bandel ya, dengan pemberian untuk kios itu kita berikan denda 5 juta ya. Dan juga ada pelanggar perorangan, kita berikan denda mereka 100.000 sampai 250.000 ya, tidak pakai masker, kemudian mereka menimbulkan kerumunan lebih dari 5 orang, kita berlakukan 1.000. Ini yang pola ini yang bisa menciptakan kondisi lebih tertib dari yang sebelum-sebelumnya. Lebih kondusif ya, lebih kondusif karena kita tambah lagi personil yang kemarin 150, kita tambah lagi menjadi 250 personil ya. Ya, Agus Irwanto juga menjelaskan kepada kami mereka melakukan penertiban di kawasan Tanah Abang ini dengan melakukan pendekatan yang humanis, yaitu jika ada warga atau pedagang yang tidak mengindahkan teguran yang diberikan oleh para petugas Satpol PP, maka mereka akan langsung diberikan surat teguran. Dan ini pun ia juga menjelaskan bahwa sebenarnya para pedagang di kawasan Tanah Abang ini tidak akan begitu ramai untuk menjualkan barang dagangannya jika pembeli sendiri sadar untuk tidak keluar rumah untuk melakukan aktivitas yang sebenarnya tidak diperlukan. Dan tadi juga kami sempat mengkonfirmasi kembali apakah sebenarnya boleh berdagang di sini namun tetap mematuhi aturan physical distancing, yaitu menjaga jarak antara para pembeli. Namun ini ditegaskan sekali lagi bahwa mereka di kawasan Pasar Tanah Abang ini sama sekali tidak boleh berdagang karena komoditas yang diperdagangkan bukanlah komoditas yang krusial seperti bahan pokok dan juga kebutuhan medis, namun melainkan adalah pakaian. Dan ini pun kami juga tadi sempat menanyakan bagaimana dengan toko-toko yang masih saja bandel tetap berjualan di saat sudah diterapkan PSBB ini. Para petugas Satpol PP mengatakan terkait dengan toko-toko atau kios yang masih buka itu merupakan tanggung jawab dari PD Pasar Jaya dan pihak Satpol PP sendiri bertugas untuk memantau dan memberitahukan langsung kepada PD Pasar Jaya jika masih ada toko yang nekat membuka kiosnya saat sudah diberikan teguran baik itu dari Satuan Gugus Tugas COVID-19 maupun juga dari pihak Satpol PP dan juga PD Pasar Jaya. Pedagang sendiri ini yang ditertibkan oleh Satpol PP, mereka berfokus pada pedagang yang berjualan membuka lapak di sepanjang trotoar maupun di depan pertokoan yang ditutup di kawasan G dan F, khususnya yang paling ramai dengan pedagang dan juga pembeli. Dan dari pihak pedagang sendiri, mereka juga mengeluhkan jika mereka tidak berdagang, maka mereka tidak mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga. Mereka sendiri mengatakan pemerintah bersikap tidak adil kepada mereka sebagai pedagang kaki lima, di mana mereka membandingkan dengan swalayan yang masih diizinkan beroperasi meskipun ramai. Sementara para pedagang di kaki lima ini sendiri tidak diizinkan sama sekali untuk melakukan aktivitas jual beli dan tidak diberikan bantuan oleh pemerintah untuk tetap menopang perekonomian mereka. Sejauh ini ada sekitar 50 pedagang yang diberikan sanksi, ada yang diberikan teguran melalui sanksi tertulis dan bahkan juga ada yang diberikan denda 5 hingga 10 juta dan mereka yang diberikan denda senilai 5 sampai 10 juta ini dikatakan adalah para pedagang yang tidak bersifat kooperatif ditegur oleh para petugas Satpol PP dan bahkan pun ada yang melawan ketika dihimbau untuk menutup tokonya. Dan sejauh ini para petugas Satpol PP masih akan terus melakukan penjagaan ketat di kawasan Pasar Tanah Abang hingga PSBB di DKI Jakarta selesai, yaitu pada 4 Juni 2020. Demikian Rolando. Ya, baik Anggita, kita berharap bahwa sanksi yang diberikan oleh para petugas ini ke depannya agar masyarakat, warga, terutama para pedagang dan juga pembeli di Tanah Abang bisa lebih tertib lagi sehingga pandemi ini bisa segera berakhir. Terima kasih Anggita atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Anggita Wulandewi dan juru kamera Sartika Harahap melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.